Pemirsa, kekerasan jalanan di Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan kelitih kembali memakan korban jiwa. Sakit hati karena sering dimintai uang, seorang remaja 15 tahun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur membunuh dua temannya. Tak didapati warga yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh dua kelompok pelajar di kawasan. Pemirsa, ayah korban sungguh tidak menduga anaknya yang masih berusia 5 tahun dibunuh oleh tetangganya sendiri. Peristiwa pembunuhan sadis terjadi di Lampung. Seorang anak tega membunuh ayah kandung. Ironisnya bagian Warga Kelurahan Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah digemparkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Anak adalah seorang yang akan melanjutkan estafet pembangunan di negara ini. Mereka adalah seorang cikal bakal yang akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Mereka juga adalah seorang yang menjadi sumber daya manusia yang akan membangun negara ini menjadi lebih baik, atau malah sebaliknya. Anak adalah makhluk yang mudah sekali untuk terpengaruh dengan lingkungannya. Terlebih lagi di masa sekarang yang segalanya serba mudah. Tak hanya untuk mendapatkan pendidikan yang mudah, karena internet sudah tersedia di berbagai tempat, namun juga berbagai pengaruh buruk yang juga mudah untuk didapat oleh anak. Pada tahun 2017, KPAI menyebutkan bahwa 4 tahun terakhir ini 9.266 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di mana hal itu merupakan angka yang sangat fantastis untuk kasus anak, di mana anak yang seharusnya menjalani pendidikan, bermain dengan teman-temannya, tapi malah mereka harus mendekam dan menjalani masa-masa persidangan, serta harus ada yang menjalani masa hukumannya dan tidak menjalani kehidupan seperti layaknya anak pada umumnya. Untuk beberapa kasus yang dihadapi oleh anak, bangsa ini memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang hal tersebut, karena anak adalah bagian dari golongan-golongan orang yang rentan di negara ini. Undang-undang tersebut adalah undang-undang mengenai sistem peradilan pidana khusus untuk anak, di mana dalam sistem tersebut terdapat banyak sekali unsur-unsur khusus untuk melindungi berbagai hak-hak dan supaya sistem peradilan di negara ini tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun dengan memperhatikan hak-hak anak yang khusus-khusus tersebut. Menurut Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Khusus Anak, anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Tak hanya anak yang berkonflik dengan hukum, namun anak juga yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, di mana anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi memiliki maksimal umur 18 tahun atau tidak lebih dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, untuk korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana di mana anak tersebut berumur 18 tahun ke bawah yang mengalami berbagai kerugian seperti fisik, ekonomi maupun sebagainya akibat dari tindak pidana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana, di mana seperti penjelasan sebelumnya bahwa anak yang menjadi saksi ini memiliki umur 18 tahun ke bawah atau mereka digunakan atau mereka memiliki kepentingan di sini untuk
memperlancar usaha penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan supaya jalannya proses pidana atau sistem peradilan pidana ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perlu kalian ketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana khusus anak ini, satu hal yang sangat ditekankan oleh negara ini, yaitu restoratif justice, di mana hal ini menekankan pada prosesi diversi. Diversi, mungkin banyak dari kalian tidak mengetahui apa itu diversi. Diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak atau anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Kedua, untuk menyelesaikan perkara tanpa harus menjalani prosesi peradilan, di mana untuk menjunjung hak-hak anak atau hak asasi anak sendiri. Yang ketiga adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya. Kemudian mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana ini untuk menyelesaikan setiap masalah di luar sistem peradilan pidana. Kemudian yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak sendiri supaya kedepannya mereka tidak mengulangi perbuatan mereka dan menjadikan perbuatan tersebut atau perkara tersebut menjadi pelajaran untuk mereka. Diversi sendiri memiliki beberapa kriteria supaya anak tersebut bisa layak untuk menjalani atau melakukan diversi tersebut. Menurut Undang-Undang SPPA Pasal 7, ada 2 kriteria yang harus dipenuhi untuk anak bisa melakukan upaya diversi tersebut. Yang pertama, yaitu tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan. Dan yang kedua adalah tuntutan atas tindak pidana tersebut di bawah 7 tahun. Undang-undang sistem peradilan pidana khusus anak ini sendiri sangat penting dan sangat perlu. Mengapa? Karena anak adalah kategori orang yang termasuk rentan, di mana mereka perlu perlakuan khusus untuk melindungi harkat dan martabat mereka sesuai sistem peradilan pidana. Dan negara ini sudah masuk ke dalam konvensi hak anak. Jadi untuk menjalankan apa yang sudah menjadi hasil konvensi tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diperlukan untuk ada nyatanya. Dan juga untuk menangani kasus anak diperlukan upaya khusus supaya setiap hak-hak yang ada dan melekat pada anak tidak terenggut begitu saja. Sistem peradilan pidana khusus untuk anak, untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya sendiri tak jauh berbeda dengan yang dewasa atau orang-orang dewasa, namun mereka perlu perlakuan khusus berbeda dengan orang dewasa. Penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan hakim, yang mana pemeriksaan hakim ini akan menghasilkan putusan dari hakim sendiri. Sistem peradilan untuk anak sendiri bisa berjalan jika diversi pada tingkatan pemeriksaan belum menemukan titik temu di mana mereka belum menemukan kesepakatan supaya anak atau menyatakan anak tidak perlu menjalani masa pidana dan diganti dengan kesepakatan sesuai yang diatur di Undang-Undang SPPA, di mana yang pertama, dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh PK atau sering kita sebut dengan pembimbing kemasyarakatan, di mana mereka sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya mendampingi anak, dan yang kedua sebagai fasilitator untuk menyediakan
hasil litmas atau sebagai rujukan-rujukan, sebagai rekomendasi kepada hakim untuk nantinya memberikan putusan akhirnya jika upaya diversi ini tidak berjalan. Dan yang kedua, dalam setiap tingkatan pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua mereka atau wali atau yang dipercayakan oleh anak tersebut, atau bisa juga pekerja sosial sesuai dengan Undang-Undang SPPA atau prosesi peradilan yang ada. Komponen yang tergabung dalam atau yang mengisi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga yang terakhir adalah pemasyarakatan, di mana ada beberapa unit pelaksana teknis dalam pemasyarakatan yang menangani kasus-kasus anak ini sendiri, atau yang tergabung yang menangani dan ikut dalam sistem peradilan pidana khusus untuk anak sendiri. Di mana yang pertama adalah Bapas, di mana Bapas ini menyediakan litmas yang nantinya menjadikan rekomendasi atas kasus anak ini sendiri. Di mana dalam Bapas ini yang berperan adalah pembimbing kemasyarakatan sendiri. Selain menyediakan atau menghasilkan litmas, PK ini sendiri juga sebagai pendamping dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum sendiri. Selain Bapas, ada juga Lembaga Penitipan Anak Sementara dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri yang nantinya menjadi tempat anak untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan peraturan dan ketetapan sistem peradilan pidana khusus untuk anak sendiri. Yang pertama adalah penyidikan. Penyidikan wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversi gagal, penyidik atau tim penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan melaporkan penelitian kemasyarakatan kepada tim penuntut umum. Selanjutnya adalah penangkapan dan penahanan, di mana penangkapan untuk anak ini sendiri dilakukan guna untuk kepentingan penyidikan selama maksimal 24 jam, di mana anak yang ditangkap harus ditempatkan di tempat khusus dan dengan perlakuan khusus yang sangat menjunjung tinggi hak asasi mereka dan menjaga harkat dan martabat mereka. Setelah penangkapan ialah tahapan penuntutan, di mana penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara dari tim penyidik. Jika diversi gagal, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil litmas PK kepada pengadilan. Tahapan pemeriksaan oleh hakim. Dalam tahapan ini ada beberapa poin penting, di mana yang pertama adalah ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima perkara dari penuntut umum. Yang kedua, hakim wajib mengupayakan diversi. Dapat dilihat, diversi ini diupayakan mulai dari saat penyidikan bahkan hingga pemeriksaan oleh hakim. Diversi ini wajib diupayakan dan bisa diupayakan bahkan sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, yang dilakukan maksimal 30 hari. Jika diversi tidak berhasil atau gagal, perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap persidangan.
di mana yang poin 3, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Kemudian yang keempat, setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat, pemberi bantuan hukum, dan juga PK atau pembimbing kemasyarakatan sendiri. Poin yang kelima, setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan atau PK membacakan laporan hasil litmas atau penelitian kemasyarakatan mengenai kasus anak yang bersangkutan dengan hukum tersebut yang tanpa kehadiran anak kecuali hakim berpendapat lain. Poin yang keenam, yaitu pada saat pemeriksaan anak, korban atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang dengan ketentuan orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum dan PK tetap hadir dalam sidang tersebut. Yang ketujuh, pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan anak saksi harus dirahasiakan oleh umum atau media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Setelah tahapan putusan adalah bagian dari pemasyarakatan, di mana pemasyarakatan di sini mengambil bagian dalam unit pelaksanaan teknis, khususnya lembaga pembinaan khusus untuk anak. Di mana dalam lembaga pembinaan khusus untuk anak ini sendiri, anak dibimbing, dididik supaya nantinya anak menjadi lebih baik dan bisa menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka di kemudian hari, dan juga supaya mereka tetap mendapatkan haknya mereka seperti pendidikan dan yang lain-lainnya, supaya mereka nantinya tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Jika ada koreksi, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan semoga video yang saya berikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jika ada kurangnya, itu berasal dari pribadi saya sendiri. Dan jika ada kelebihan atau ada yang bermanfaat, itu asalnya dari Allah SWT. Banyak salah sebagai saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.